Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya Allah di pagi hari ini kita baca kitab Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah, sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpunkan seorang alim besar yang dipanggil namanya Ibnu Majah. Nama yang betul Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini rahmatullahi ta'ala alaih. Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini rahmatullahi ta'ala alaih. Kitab kita ini kitab yang besar, tuan-tuan puas sekalian. Ya, kitab yang sangat besar dalam hadis. Salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya Ummahatul Kutubil Hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Bukan saya yang baca dan bukan kamu yang dengar. Ini ulama-ulama besar, tuan-tuan sekalian. Tapi kita contoh-contohlah. Ya, tasabbahu fa innat tasabbuha bil kirami falahu. Ya, serupa-serupakanlah contoh-contoh orang yang baik-baik, karena mencontoh orang yang baik itu adalah satu keuntungan. Ya, barakallahu fikum. Contoh-contoh orang baik-baik. Jadi sekedar yang boleh kita bacalah, kita sampaikan, ya barakallahu fikum, mudah-mudahan diberkati Tuhan. Ada 6 kitab dipilih oleh ulama. Daripada begitu banyak kitab hadis sangat banyak. Ulama pilih daripadanya 6 kitab kutubus sittah, dan mereka kata Ummahatul Kutubil, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sekali lagi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.
Kita sedia maklum yang diriwayatkan atau dikeluarkan Bukhari Muslim itu semuanya sahih. Tidak ada padanya yang dhaif. Adapun Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah ada yang sahih dan ada yang dhaif. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, ya bukan ini saja kitab hadis, banyak lagi yang sahih, tapi ini masyhur kitab ini, kitab-kitab ini masyhur. Untuk senang kita mengetahui siapa yang mengeluarkan hadis itu, dari situ kita tahu hadis itu sahih atau dhaif. Kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim semuanya sahih. Malahan disebutkan oleh ulama ashahhu kutubil musannafat, kitab yang paling sahih, kitab yang paling betul segi sanadnya ya Bukhari dan Muslim. Banyak masa dahulu ulama-ulama atau ada orang hantam ya tentang ya Bukhari dan Muslim kitabnya, dan ya ada orang alim dia kata seolah-olah ia memukulkan kepala kepada batu yang besar. Ya bukan ya batu itu yang pecah, tapi kepala yang pecah. Sebab itu disebut hadis riwayat Bukhari Muslim ashahhu kutubil musannafat, kitab yang paling sahih yang disusun. Sebab syarat mereka itu sangat kuat, sangat ketat sekali. Oh Masya Allah. Ya, sebab itu tuan-tuan puan sekalian, ya Bukhari yang pertama baru Muslim. Dan kalau dua-dua mengatakan hadis itu sahih, muttafaqun alaih, itu paling tinggi sekali. Masya Allah. Bukhari dia kata hadis yang sahih. Ya, kemudian ya, Muslim pun mengatakan hadis yang sahih, sebut namanya muttafaqun alaih. Ya, sepakat Bukhari dan Muslim. Atau dikata rawahu syaikhani, jadi diriwayatkan dua syekh. Kalau dua syekh dalam hadis itu Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim, pastikan saja betul-betul riwayat Bukhari Muslim itu hadis yang sahih. Tidak dipertikaikan tentang sahihnya, betul-betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, ya memang ada dicampur dengan yang sahih dan ada yang dhaif. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua perkara. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua sunnah nabiyikum, sunnah Nabi. Tuan-tuan puan sekalian, ya ada dua ditinggalkan Nabi kepada kita dan diwasiatkan Nabi supaya kita berpegang daripada. Yang pertama Al-Quran, yang keduanya hadis-hadis Nabi SAW. Jangan terperdaya dengan orang yang anti hadis, tidak percaya dengan hadis. Katanya untuk apa hadis ini? Ya cukup dengan Al-Quran. Ya katanya mana kita tahu hadis ini sahih ataupun palsu? Sebenarnya ada caranya. Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim boleh dipercayai 100% bahwa itu adalah hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Ya. Orang Arab pun ada itu jamaah ingkarul hadis, jamaah anti hadis. Di kita sini pun ada juga. Ya mereka tidak mau hadis Nabi, cukup dengan apa? Dengan Quran saja. Sedangkan Al-Quran menyuruh kita ikut Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, kamu ambillah, dan apa yang dia larang, kamu terlaranglah. Tuan-tuan puan sekalian, kalau kita hendak salat, ya Al-Quran menyuruh kita untuk salat secara pendirian. Aqimis salata, dirikanlah engkau sendiri, dirikan sembahyang. Itu firman Tuhan kepada Nabi SAW. Alladzina yuqimunas salah, mereka yang mendirikan sembahyang. Ya, tapi tak disebut bagaimana cara salat itu. Ya, dari mana dapat? Daripada hadis Nabi SAW. Sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu atau salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Kita tak pernah tengok pun Nabi salat, tapi seolah-olah kita melihat Nabi salat dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga haji. Haji ada suratul haji, bacalah suratul haji itu. Tak faham bagaimana itu nak buat haji itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Kamu ambil daripada aku manasik haji kamu.
Barakallahu fikum. Dan insyaallah pada hari ini ya, pagi ini kita baca Sunan Ibni Majah. Dan kalau kamu dengar itu hadis riwayat Ibnu Majah, inilah kitabnya tuan-tuan puas sekalian. Dan sepatutnya pastikan setiap hari dengar tafsir Al-Quran dan satu lagi apa, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pastikan hadis itu bukan hadis palsu. Tuan-tuan puas sekalian, ya gaya, dan jangan pandai-pandai ya membuat hadis, ya, hadis palsu lah, iftira, apa namanya, mengada-adakan hadis sedangkan bukan hadis. Man ya kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia sediakan tempatnya di dalam api neraka. Berhati-hati tuan-tuan sekalian. Jangan pandai-pandai buat hadis palsu, atau kamu tahu itu hadis palsu kamu sampaikan juga, tidak boleh. Kalau nak sebut hadis palsu, sebut hadis ini hadis palsu. Dia baca dan dia kata sebenarnya ini bukan hadis Nabi tapi palsu. Tapi tuan-tuan sekalian, ya sebagaimana kita katakan tadi, ya Sunan Ibni Majah ada yang sahih dan ada yang dhaif. Seorang alim besar dia pisahkan supaya senang kita. Yang sahih dia asingkan, yang dhaif dia asingkan. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan, dan sebenarnya kita akui mereka duluan daripada kita menerjemahkan kitab-kitab lama, kitab-kitab Turas, banyak yang mereka terjemahkan. Maka siapa yang ada kitabnya sahih Sunan Ibni Majah, yang sahih saja, yang dhaif tak masuk. Ya, walau bagaimanapun kita akan baca dua-dua. Barakallahu fiikum. Saya ada bawa satu kitab lagi yang semua ada. Sahih Sunan Ibni Majah buku 3. Buku 3 itu juzuk yang ketiga. Tuan-tuan puas sekalian, ya kalau tak silap muka surat 102. Ganjaran berburu bagi orang berihram. Tuan-tuan puas sekalian, ya muka surat berapa ini? 100 betul ya, 12102. Kita masih lagi tentang manasik haji dan umrah. Untuk maklumat kita, haji dan umrah disebut namanya manasik. Manasik itu sembelihan sebenarnya. Karena orang mengerjakan haji dan umrah, ya banyak itu ada kena-mengena dengan menyembelih. Orang yang buat haji, ya tamattu, umrah dulu baru haji seekor kambing. Orang yang buat haji kiran, haji kiran itu haji itu umrah, seekor kambing, Barakallahu fikum. Kalau umpamanya lah, ya dam dia dengan kambing menyembelih lah. Ya sebab itu disebut dengan manasik. Kitabul manasik, ya yaitu ya tajuknya tentang manasik haji dan atau umrah. Dan doa iftitah itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku. Dua maknanya. Kalau kita menyembelih, jangan buat seperti yang dibuat oleh orang jahiliyah dahulu. Dia sembelih, tapi sembelih dengan berhala, menyembelih atas nama berhala. Allah. Sesungguhnya salatku dan nusukku, sembelihanku atau ibadatku. Masuk manasik haji, ibadat. Sesungguhnya salatku dan manasikku atau ibadatku, wa mahyaya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Cantik sekali tuan-tuan. Tiap solat kita baca doa iftitah ini. Solatku dan ibadatku dan juga hidupku matiku bagi siapa? Lillahi rabbil alamin. Bukan pada yang lain. Tapi tuan-tuan puas sekalian, ya kita dah lalu. Ya pernah terjadi waktu dalam dia mengerjakan hati itu, dia jatuh daripada kenderaannya, ya dia mati. Ya, ada Ibnu Abbas, kalau tuan-tuan ingat lagi minggu yang lepas, seorang lelaki dia jatuh daripada kenderaannya. Katanya ini di Arafah. Allah, waktu wukuf di Arafah, dia jatuh daripada untanya, sedangkan dia dalam ihram. Allah. Maka bersabda Nabi SAW, kamu mandikan dia.
Macam biasalah bima'in wasidir, air dengan kayu sidir, dan kamu kapankan dia dengan dua kainnya, dua kain ihram itu. Allah ya Tuhan ya Rabbi ya. Kemudian ya jangan kamu tutup mukanya dan juga dan kepalanya. Hadis Nabi SAW, maka sesungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan baca talbiyah. Tuan-tuan puas sekalian, kita sedih melihat orang yang mati dalam mengerjakan haji, tapi hakikatnya Masya Allah, sehingga di dunia pun dia tidak ditutup kepala dan tinggal mukanya dan kepalanya, seolah-olah dia dalam ihram lagi. Ya, dan sabda Nabi nanti di padang mahsyar dia akan dibangkitkan dengan baca talbiyah itu. Kalau pergi di Mina atau di Arafah, ada hospital yang Saudi punya, yang sudah wafat itu disusun di depan hospital itu dengan kain ihramnya. Ya Allah, tuan-tuan puasnya bila kita tengok, sedihlah tengok kan, tetapi kita gembira sebenarnya, karena nanti di padang mahsyar dia akan baca talbiyah. Ya, sama dengan orang yang mati syahid. Apabila dia mati syahid, tidak perlu dimandikan, cukup dengan dikafankan, dan tidak perlu disembahyangkan. Masya Allah, cukup kafankan dan dibumikan, karena nanti darahnya itu rupa darah, tentu merah kan, tapi baunya bau kasturi. Semua orang tahu, Masya Allah ya. Tapi tuan-tuan pas sekalian, kalau orang mati dalam ihram, maka dia tidak ditutup muka dan kepalanya, dan dia akan bertalbiyah. Ya Allah, sampai nanti di padang mahsyar pun dia akan bertalbiyah. Sebab itu sangat elok dia minta pada Tuhan husnul khatimah, biarlah mati kita terakhir ya kita baca talbiyah ya, dan semoga Allah izinkan kita pergi ziaratul haramain. Allahumma rzuqna ziaratul haramain. Ya Allah, beri rezekilah kepada kami untuk menziarahi dua tanah haram. Mana dua tanah haram itu? Makkah dan Madinah. Makkah untuk buat haji dan umrah, Madinah untuk menziarahi masjid Nabi dan mengucap salat dan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada dua cara disebutkan oleh ulama baca talbiyah ini. Sama-sama kita baca atau satu imam kita dan kita ikut. Saya baca, kami ikutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca macam ini. Dan sebenarnya apabila kita betul-betul mengerjakan haji atau umrah itu perasaan kita lain. Ya Allah, bila mulai bertalbiyah ini selepas berniat, sengaja aku mengerjakan haji dan ihram aku dengannya dalam hati, sengaja aku mengerjakan umrah dari maka talbiyah sampai tuan-tuan ada peraturan dia. Kalau orang umrah dia tengok Ka'bah habis, tidak ada talbiyah lagi. Kalau orang mengerjakan haji, ya sampai melontar Jamratul Aqabah hari 10 dia lontar habis, tidak ada talbiyah lagi. Lepas itu takbir. Kalau dia mati, Allah, talbiyahnya sampai dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untung itu orang yang mati dalam ihram, Masya Allah ya, nanti pada mahsyar dia dibangkitkan dengan bertalbiyah. Tuan-tuan puas sekalian, muka surat 102, ganjaran berburu bagi orang yang berihram. Itu makluman kita, orang dalam ihram ada muharramatul ihram, yang diharamkan, pantang larang bagi orang yang dalam ihram. Ihram kalau sudah berniat haji ya atau berniat umrah, dikatakan dia muhrim, orang dalam ihram. Ada beberapa perkara yang tidak boleh dibuat. Ya disebut namanya muharramatul ihram. Ada 13 perkara, tuan-tuan puas sekalian ya. Ya barakallahu fikum.
ya salah ya masuk daripadanya tidak boleh bersama, tidak boleh lagi, tidak boleh pakai apa namanya kita tutup kepala, perempuan tidak tutup muka, kemudian tidak boleh pakai minyak wangi. Allah. Dan salah satu daripadanya tidak boleh berburu. Masya Allah, tidak boleh berburu. Ya, barakallahu fikum ya. Sudah berniat tidak boleh berburu. Dan kalau tidak dalam ihram pun di tanah haram itu tidak boleh berburu binatang buruan. Ya, ada binatang buruan dalam tanah haram kah? Ya, pada masa ini mungkin ada dua saja. Yang pertama burung-burung itu tidak boleh dihalau pun, jangan dihalau, jangan dibunuh dia tuan-tuan puas sekalian. Burung-burung yang ada di tanah haram itu. Satu lagi tuan-tuan puas sekalian, mungkin ada orang tak perasan apa namanya belalang. Belalang itu masuk daripada binatang buruan. Binatang buruan. Tempat kita tak ada orang berburu belalang, tapi di tempat lain, masya Allah, tuan-tuan, mereka berburu tangkap binatang belalang itu dan mereka goreng dan dia masuk daripada binatang yang tak perlu tidak perlu disembelih, ya, ikan dan belalang. Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Ya. Satu negara, masya Allah, banyak belalang datang, mereka tangkap mereka, ya, dan mereka goreng mereka, masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Jadi kalau di tanah haram ada belalang, jangan kacau dia. Ya, karena itu dikira daripada binatang buruan. Baik, barakallahu fiik. Tapi akhirnya saya bawa satu buku lagi seorang alim besar, ya Syekh Muhammad Al-Amin ibni Abdullah ibni Yusuf ibni Hasan Al-Arumi Al-Alawi, Al-Utyubi, orang Ethiopia, masya Allah, bukan orang Arab. Dia orang Ethiopia. Ethiopia ini di mana? Di Afrika, negeri Habsyah. Dia alim besar dalam hadis, tapi dia sudah tinggal di Makkah lah. Ya, dia syarah kitab-kitab hadis. Salah satu daripadanya Sunan Ibni Majah, dia bagi nama Mursyida Zawil Hijah wal Hajah ila Sunan Ibni Majah wal Qaul al Muktafa ala Sunanil Mustafa. Waktu Covid itu dia berpulang ke rahmatullah dan telah dikebumikan di Ma'la. Ya, mudah-mudahan dia dirahmati Tuhan, masya Allah, luar biasa. Apabila dia syarahkan Sunan Ibni Majah Al-Mujalladus Samin Ashar, ia juzu yang ke-18, kita baru juzu yang ketiga, dia juzu 18. Udah orang alim besar, tuan-tuan puas sekalian, barakallahu fikum. Ya, katanya muka surat untuk rujukan saja 197 mi'ah sab'atin wa tis'in. Babu jaza'is saidi yusibuhul muhrim. Katanya bab balasan atau dam, itu denda orang berburu dalam dia sedangkan dalam ihram ada denda dia. Ya, barakallahu fiikum. Baik, kita bacakan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabu'i yusibuhul muhrimu kabashan waja'alahu minas sayd. Allah, tuan-tuan puas sekalian. Jadi kita tidak boleh berburu lah dalam Al-Quran. Uhilla lakum saydul bahri man hurrima alaikum saydul apa dia kata wilayah saydul Hurima alaikum saydul barri ya madumtum huruma, diharamkan bagi kamu berburu itu selama kamu dalam ihram. Dan adapun memancing binatang dalam ikan umpamanya dalam laut atau apa dihalalkan. Jadi orang yang dalam ihram diharamkan baginya berburu. Dan waktu Nabi SAW mengerjakan haji itu berapa ribu orang? 100.000 lebih kan tahun yang ke-10 daripada hijrah Nabi SAW. Dan inilah si Abdul Haji, Masya Allah. Tuan-tuan puas sekalian, 100 lebih, satu riwayat 130.000 orang. Jabir bin Abdullah dia kata tengok ke kanan sejauh mata memandang di padang pasir itu manusia, ke kiri pun begitu juga, ke belakang ke depan pun begitu juga. Tuan-tuan puas sekalian, waktu itu katanya seolah-olah dia binatang
buruan itu apa namanya tuh, burung-burung itu datang mendekat kepada mereka, boleh hinggap di badan mereka, ya karena dia tahu barangkali atau ujian orang dalam ihram tidak boleh menangkap burung itu. Allah, barakallahu fikum. Ujian tuan-tuan sekalian ya, karena di dalam ihram ya. Saya baca terjemahannya daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ad-dhaba. Ada satu binatang namanya ad-dhaba. Barakallah. Sini diterjemahkan anjing hutan. Allah, entah bagaimana nak terjemahkannya. Ya. Ya. Situ apa diterjemahkan? Hah? Dubo. Dubo ya. Barakallahu fiik. Dhaba. Bahasa kita pun saya rasa kita tidak ada. Saya pun tak pernah tengok ini. Alhamdulillah Allah izinkan kata bertahun-tahun di Makkah Madinah, tapi saya tidak pernah tengok, hanya gambarnya saja. Ya. Dhaba namanya. Barakallahu fikum. Satu binatang yang luar biasa. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ya. Ya, dia ini macam binatang buas, macam anjing. Anjing tapi apanya? Lehernya panjang. Lehernya panjang. Nah, dan dia ada taring, ya. Tetapi dia tidak buas seperti binatang buas. Jadi bagaimana? Pada masa Nabi SAW ada orang membunuh dhabu ini, tangkap membunuhnya. Ya, dhabu namanya, dhabu ya, dhabu ya. Kalau dia itu ada ya, yang fatwa tuh? Ya, fatwa mufti wilayah. Ya, dia pun ceritakan ini satu binatang namanya dhabu. Adakah dia halal atau haram? Tuan-tuan puas sekalian, ya ada diperkhilafkan oleh ulama. Yang ajaibnya karena Nabi berkata binatang buas, ya macam binatang buas dan dia ada mempunyai taring, itu tidak boleh dimakan. Ya. Tapi dalam hadis ini dia Nabi kata ya dhabu itu macam binatang buas, ada taringnya, tetapi sabda Nabi siapa yang menangkapnya atau berburunya dia seekor kibas. Kita baca hadisnya. Ya, daripada Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang, sini disebut anjing hutan. Anjing hutan, anjing padang pasir. Kalau bagi saya elok jangan diterjemahkan begitu, dhabu juga, dhabu ya. Dicederai oleh orang yang tengah berihram, tuan-tuan puas sekalian, dia tangkap atau dia sembelih, tuan-tuan puas sekalian, maka ganjarannya adalah membayar seekor kambing, itu dendanya, seekor kambing kibas, ya, kambing biri-biri. Dan beliau menjadikan anjing hutan itu, dhabu itu termasuk hewan buruan. Kalau begitu, kalau binatang buruan maka boleh dimakan. Itu ceritanya tuan-tuan puas sekalian. Oleh bagaimanapun kita baca dalam syarahnya, dhabu ya, dhabu ya. Kalau tengok dalam apa itu ada ya ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Allah, ada gambarnya situ. Ya, bogel. Tapi janganlah terlibat sangat dengan itu hukum ahkam, biarlah kita dengar daripada orang-orang alim ya tuan-tuan puas sekalian. Baik, saya baca dalam syarahnya. Tentu ya sini Imam Ibnu Majah tidak pernah berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Dia hidup pada masa Nabi SAW, sedangkan Ibnu Majah datang di belakang. Apabila dia baca daripada Jabir, bagaimana kamu kata daripada Jabir? Kamu tidak pernah berjumpa dengan Jabir. Sebutkan sanad kamu. Silsilah hadis itu. Wa bisanadil muttasilila Imam Ibnu Majah rahmatullahi taala alaihi qol hadatsana Ali bin Muhammad. Kata Imam Ibnu Majah, hadis ini ia telah memberitahu kepada kami Ali bin Muhammad, itu guru aku. Dia berkata hadatsana Waqi', telah beritahu kepada kami Waqi' 2, hadatsana Abi Ammar 3, an Jabirin 4 orang. Yang kelimanya tentulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari. Siapa yang masyhur? Jabir bin Abdullah, ingat kan?
makanan yang sedikit cukup semua orang. Jabir ibni Abdullah. Sanadnya ada 6 orang dan hadisnya ini hadis yang sahih. Dikatakan, ya, Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan denda dhabu, ya, yang diburu oleh orang dalam ihram satu kabasan. Kibas itu apa? Ya, kambing biri-biri. Ya. Nabi hukumkan dengan seekor kibas. Apabila dia bunuh, dia menyembelih atau dia kuru, ya, dhabu tadi. Ya, dan Nabi SAW ya menjadikan dhabu ini adalah daripada binatang buruas. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ya, kalau begitu, kalau dia binatang buruan boleh dimakanlah. Boleh dimakan. Ya. Kalau dah Nabi katakan ini binatang buruan, dan kalau dibunuh orang yang dalam ihram kena denda, ini menunjukkan bahwa ini boleh dimakan. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puas sekalian, sebenarnya dalam hadis Nabi ada beberapa binatang yang boleh dibunuh dalam ihram. Nanti kita bacakan, tuan-tuan puas sekalian. Iya, tuan-tuan puas sekalian, kita baca apa dalam syarahnya. Dhabu namanya tadi, dhabu. Ya, bahasa orang putih apa dikatakan dhabu itu? Aina? Hanina. Oh, boleh Hanina, ya. Siapa yang tahu? Ya, saya tahu dhabu Hanina. Barakallahu fikum. Ya. Boleh tengok itu Hanina. Barakallah. Macam anjing, ya, atau macam Allah, ya. Sebab itu dia terjemahkan anjing hutan. Kalau bagi saya jangan diterjemahkan anjing bagaimana pula. Dhabu, ya. Dhabu katanya, ya, itu kalau yang jantan. Kalau yang unsa, yang betina, duban. Ya, barakallahu fikum. Ya. Keajaiban binatang ini, tengok, untuk kita renungkan ini. Orang ahli ini berkata begini, wa min ajibi amrihi, yang mengherankan dhabu annahu yakunu sana zakaran wa sana unsa. Binatang yang 1 tahun jadi jantan, 1 tahun jadi betina. Kali pertama dengarkan, Masya Allah. Kuasa Tuhan. Ada satu binatang, ya, 1 tahun dia jadi jantan, 1 tahun dia jadi betina. Bagaimana boleh jadi macam ini, tuan-tuan puas sekalian? Ya, apa namanya? Dhabu. Ya. Hanina tadi apa? Hanina? Tolong. Tidak, bacakan saja. Baik, kamu dengar apa dia kata. Saya menyebutkannya pun tak tahu. Saya barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Boleh tengok nanti. Ya, tengok gambarnya ada di situ. Katanya 1 tahun dia jadi jantan, 1 tahun dia jadi betina. Ya Allah, rupanya ada makhluk ajaibul hayawan. Ada satu kitab ajaibul hayawan, keajaiban binatang yang dijadikan Tuhan. 1 tahun dia jadi jantan, 1 tahun dia jadi betina. Bagaimana boleh itu? Allah, ya, dhabu tadi. Ya. Kalau dia nak berkahwinnya atau binatangkan bersamanya, dia waktu dia jadi jantan. Ya, dari jantan dia bersama dengan betina. Tapi yang ajaibnya, dia melahirkan pada waktu dia jadi betina. Dia jadi jantan, dia bersama dengan betinanya. Apabila dia hendak melahirkan, maka waktu itu dia jadi betina. Setahun. Dia bersama waktu dia jadi jantan. Tapi apabila dia melahirkan tahun yang akan datang, dia waktu dia jadi betina. Dhabu. Ya Allah, subhanaka ya Rabbi. Ya. Tuan-tuan pas sekalian, kalau dengan bahasa Persia, karena orang alim ini dia daripada ada seorang alim daripada, dia katanya kiftar. Bahasa Persia, bahasa Iran itu kiftar namanya. Ya.
kiftan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini dalil hadis bahwasanya ya kibas itu sama seperti doba tadi. Maka siapa yang menyembelih ataupun memburu doba ini maka seekor kibas. Ya, barakallahu. Dan hadis ini juga menunjukkan boleh dimakan doba tadi. Ya, saya tidak pernah makan tuan-tuan pas kalian bila pun akan agak lama di sana. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i ini berkata, mazalan nasu ya'kulunaha wa yabi'unaha baina Safa wal Marwah. Waktu masa Imam Syafi'i hidup, dia kata senantiasalah orang ramai mereka memakannya dan mereka jual dekat antara Safa dengan Marwah dengan tidak ada orang menginginkannya. Kalau pergi Safa Marwah itu dulu ada pasar di situ, tuan-tuan pas sekalian. Apabila ada orang dia nak doba, ada orang jual doba itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, macam-macam ada daging di sana, salah satu daripada doba ini. Dan semua orang tidak mengatakan ini tak haram, tak halal. Ya, karena orang Arab menganggapnya itu yang baik, karena dikatakan binatang itu kalau orang Arab biasanya dia makan, dia suka, ya, maka itu dikira istatabahu, ya, dan memujinya, ya, walau bagaimanapun ada ulama mengharamkannya karena dalam hadis Nabi SAW, dia tidak boleh memakan yang punya taring, ya, daripada binatang buas. Jadi dia ada taring, tapi Nabi kata tidak boleh dimakan. Bagaimana ni? Ya, katanya mungkin betul binatang yang ada taring tidak boleh dimakan karena dia binatang buas, melainkan doba. Keluar daripadanya. Dan ada yang mengatakan doba ini dia tidak seperti binatang buas. Kalau binatang buas kan dia iftira dia serang, atau satu lagi ya Allah ya iftiras, ya apa kita istilahkan itu, seperti harimau. Menerkam, dia terkam, dia tak terkam itu, dia tak terkam mangsa dia, cuma dia tunggu kalau ada yang sudah mati itu baru dia makan. Bukan dia yang bunuh biasanya. Dan dikatakan dia binatang ini ada yang jinak dan ada yang liar. Allahu a'lam. Sebab itu ada perkhilafan antara ulama. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Boleh tuan pas sekalian, barakallahu fikum. Khattabi, seorang alim besar, diperkhilafkan oleh manusia pada memakan doba ini. Ya, Barwi an Sa'id bin Abi Waqqas, ya, bahwa dia ada memakannya. Ya, Ibnu Abbas dia kata boleh dimakan. Ya, atau Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, walau bagaimanapun banyak ulama mengatakan karena hadis juga, dua-duanya ada hadisnya. Yang mengatakan boleh itu keluar daripada binatang, ya, binatang buas atau binatang yang bertaring. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan pas sekalian, barakallahu fikum. Jangan lupa ya, ada satu binatang 1 tahun jadi jantan, 1 tahun jadi betina. Ya, kalau dia bersama dengan jantan betina itu waktu dia jantan, tapi apabila nanti waktu melahirkan dia jadi waktu dia jadi betina. Babo. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita teruskan lagi binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Kalau kita di Masjidil Haram, ya, di tanah haram, dan ada binatang-binatang yang boleh dibunuh. Sebab jemaah haji kata Ustaz, bolehkah kita bunuh nyamuk? Kita dalam ihram atau kita di Makkah boleh bunuh nyamuk ke? Tuan-tuan puas kalian, sebenarnya berburu yang tidak boleh. Nyamuk adakah binatang buruan? Bukan binatang buruan. Lipas, ada orang berburu lipas kah? Nah, tidak. Kalau itu boleh dibunuh. Itu yang saya katakan tadi, 2 saja. Satu binatang burung masuk berpati, dan satu lagi belalang. Kalau yang ada di tanah haram lah sekarang, ya. Taib an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya ada satu hadis, apa kita baca saja. Ada satu hadis yang dhaif. Barakallahu fikum.
Ya, hamba Allah ingatkan kita ada satu hadis yang dhaif, karena hadis kita ini kitab kita ini adalah yang sahih saja, ya maka ada satu hadis yang dhaif. Tapi dalam kitab kamu tidak ada, yang PDF ada. Barakallahu fiikum. Haddatsana Muhammad ibn Musa al-Qattan al-Wasiti qala haddatsana Yazid ibn Mawhab qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala haddatsana Ali bin Abdul Aziz haddatsana Husain al-Muallim. Dalam kitab kamu tadi ya Nabil Muhzami an Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 6 orang sanadnya, dan hadis ini hadis yang dhaif karena ada padanya Abal Muhzami, ya daripada Abal Muhazzimi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada telur. Ya, barakallahu fikum. Boleh terjemahkan sih apa dia kata? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan puas sekalian, pada telur. Ulang balik daripada awal. Ulang sekali lagi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada, tadi diterjemahkan begitu kah? Oh, tak ada. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkaitan dengan telur. Ya diterjemahkan terus daripada apa? Telur burung unta. Pernah tengok burung unta tuan-tuan puas sekalian? Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan puas sekalian, elok satu sekali kita pergi ke apa? Ya apa namanya? Zoo, Hadiqatul Hayawan, kebun binatang. Masya Allah. Ada satu orang alim dulu, waktu dia meresmikan masjid negeri ini, Syekh Subain, Allah yarhamhu, tuan-tuan buat sekalian, saya pengirim dia. Dia mau dia dibawa ke apa? Zoo. Ya Rabbi, rupanya dia suka tengok binatang-binatang dalam zoo itu. Tuan-tuan buat sekalian, ya kalau boleh pastikan ada di situ apa? Unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Setiap masa kita baca, mereka tak tengok bahwa bagaimana memikirkan bagaimana menengok unta itu. Ya, ini ada orang tak pernah tengok unta pun. Pergi ke zoo, pastikan yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Tengok unta, tengok himar, tengok apa lagi. Maka salah satu daripadanya burung unta. Pernah tengok burung unta? Kalau tak tengok pun ada gambarnya kan. Dia sebenarnya burung tapi besar, masya Allah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwa ya telur daripada burung unta itu katanya kalau dia diambil oleh orang yang dalam ihram, berkaitan dengan telur burung unta yang diambil oleh orang yang sedang ihram, maka hendaklah dibayar harganya sebagai dendanya. Sedangkan tuan-tuan puas sekalian, berburu itu binatang. Ya, kalau telur belum lagi kan. Jadi sebab itu hadis ini adalah hadis yang dhaif, ada dipertikaikan. Ya, banyak ulama mengatakan kalau ya telurnya belum lagi kena denda. Kalau burung itu barulah kita kena denda. Ada perkhilafan oleh ulama karena hadis ini hadis yang dhaif. Baik, tuan-tuan pas sekalian, kita teruskan lagi. Ya Allah Rabbi la ilaha illallah. Ya. Dan bab yang ke-91, binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang di dalam ihram. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khamsun fawasiqun yuqtalna fil hilli wal harami al hayyatu wal aqrabu wal ghurabu wal ghurabul abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aquru wal hida'atu. Ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, ibuku dan ibu kamu semua, ibu kita semua. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 binatang yang boleh dibunuh baik saat halal maupun waktu ihram. Di negeri kita tak ada haji ataupun orang yang mengerjakan haji atau mengerjakan umrah dalam ihram, ada 5 binatang disuruh bunuh. Ya, boleh dibunuh.
Yang pertama apa? Ular. Taib. Yang kedua apa? Burung gagak. Burung gagak. Dua. Yang ketiga tikus. Ya, anjing gila. Anjing gila. Ya, dan burung Raja Wali. Situ apa diterjemahkan? Burung elang. Burung elang. Oh, burung Raja Wali dia. Ini ya terjemahan Indonesia ni. Ya. Sini anjing gila dikatakan yang yaitu anjing yang buas. Sebagian ulama mengatakan bukan anjing sahaja, sehingga binatang-binatang buas. Baik. Tuan-tuan puas sekalian, ya dikatakan apalagi yang di sini dia katakan burung gagak, ya guguk gagak yang punggung ataupun perutnya, ya tuan-tuan puas sekalian, terdapat warna putih. Tengok burung gagak itu dekat kepalanya, tuan-tuan puas sekalian, atau dekat belakangnya itu ada yang putih. Ya, walau bagaimanapun burung gagak boleh dibunuh, tuan-tuan puas sekalian. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Kita ulang balik. Yang pertama, ular. Ya, sebab dia bahaya kan. Biar di tanah haram pun boleh dibunuh. Ya, yang keduanya, ya, burung gagak. Ya, yang seterusnya tikus. Tikus, tuan-tuan puas sekalian, biarpun di tanah haram. Kemudian anjing gila, masuk daripadanya binatang buas. Kemudian apa lagi? Burung elang. Oh, masya-Allah. Baik, tuan-tuan puas sekalian, kita tengok mungkin ada dapat faedah daripada apa dalam syarahnya itu. Ya, ya barakallahu fikum ya. Ya, hadis Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Al-Walid qalu hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah sami'tu Qatadah hadits wa Sa'id bin Sa'id an Aisyah radhiyallahu. Ada berapa orang? 6 ya tuan-tuan puan sekalian, ya ada 6 orang. Yang pertamanya katanya ya ular. Ya, karena katanya dia berbahaya. Yang keduanya gurab, burung gagak, terutama yang ada di kepalanya putih ataupun di belakangnya. Ya, karena binatang ini memakan binatang yang kotor-kotor. Ya barakallahu fiik. Dan begitu juga Pa'rah. Pa'rah itu tikus. Ya, biarpun di tanah haram boleh dibunuh. Kemudian al-kalbul aqur, yaitu ya anjing gila. Ya tuan-tuan puas sekalian, ya dia melawan itu, dia apa semacam binatang buas. Ya, dia paham ya, barakallahu fikum. Ya barakallahu fikum. Salah satu dan yang kelimanya tadi apa? Burung elang. Ya, tuan-tuan puas sekalian, burung elang ini biasanya ya satu burung yang jahat katanya. Ya, akhassut tuyur, paling buruk daripada binatang apa namanya? Burung. Ya, dia menyambar biasanya apa? Anak ayam. Tengok apa nama ya. Dan ya binatang-binatang kecil lah. Barakal. Dan katanya terkadang dia suka yang merah. Kalau ada kain yang merah, tengok di kadang apa namanya tu, sedai kain itu. Dia ingat sebab bagi dia ya, dia mau apa namanya tu, daging. Dia mau bangkai. Jadi apabila yang merah kita jemur itu, dia ingat itu daging. Itu daripada binatang apa namanya? Burung elang itu. Ya. Wa min khawasil hidaah, daripada keistimewaan burung elang, annaha taqifu fit tayran. Dia boleh berhenti di atas itu. Masya-Allah. Perasaan tak tuan-tuan puas sekalian. Burung elang itu dia boleh berhenti di atas. Iya. Dia boleh berhenti di atas. Biasanya apa ni, dia mesti apa namanya tu ya gerakkan ya sayapnya, tapi dia boleh berhenti di atas. Masya-Allah. Subhanaka ya Rabb. Tengok, ini menambahkan apa namanya imanan kita ni. Wa yuqalu innaha la takhtufuhu, dia tidak menyambar melainkan kepada kanan. Kalau dia tengok ada apa namanya anak-anak burung, anak-anak ayam
Ya tuan-tuan puas sekalian, dia pergi ke kiri dulu. Kemudian dia sambar itu daripada kanan. Masya Allah. Dia tidak menyambar melainkan dari kanan. Boleh kita tengok-tengoklah tuan-tuan puas sekalian. Ya, dia tidak akan pergi ke kiri. Dia ke kanan dulu. Dia pergi ke kiri, dia sambar itu daripada kanan. Siapa yang ajar dia ini semua? Dan bagaimana orang alim ini tahu bahwa begitulah keadaan dia? Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Boleh tuan-tuan pas sekalian, sikit lagi. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal bawabi la junaha ala man qatalahunna au qala ya fi qatlihinna huwa haramun al aqrabu wal ghurabu wal hudayyah ya wal fa'ratu wal kalbul aqur. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 binatang yang tidak berdosa bagi orang yang membunuhnya. Boleh dibunuh tuan-tuan puas sekalian. Ya, tidak berdosa dalam membunuhnya, dan ia adalah sedang berihram, yaitu kalajengking, gagak, burung gagak, burung apa tadi? Sini Raja Wali, burung apa? Burung elang, dan juga anjing gila. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Satu hadis lagi. An Aisyah, bukan. Ini apa ni? Hal yang dilarang bagi orang yang berihram daripada binatang buruan. InsyaAllah kita sambung di sini. Ada satu hadis lagi. Ada satu hadis lagi yang dhaif. Ya. Hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Muhammad ibni Fudail an Yazid ibni Abi Ziyad an ibni Abi Nuaim an ibni Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqtulul muhrimul hayya wal aqrab was sab'al adi wal kalbal aqur wal fa'ratul waisiqah. Tolak boleh terjemahkan daripada Abu Sa'id, ya, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, teruskan. Hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif tuan-tuan puan sekalian, karena ada satu orang yang kalau dia ada hadis itu jadi hadis dhaif. Ya, karena ada Yazid ibni Abi Zayyad. Teruskan. Orang yang sedang dalam ihram boleh membunuh ular. Baik, teruskan. Kalajengking, binatang buas, anjing yang menerkam atau anjing gila. Teruskan. Tikus, tikus yang berbahaya. Tuan-tuan pas sekalian, maka ditanya, faqilalahu, maka ditanya orang baginya. Ya, tuan-tuan pas sekalian, ada orang bertanya, tanya kepada Abi Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini. Apa dia kata? Kenapa disebut tikus itu bahaya? Al-Waisiqah yang bahaya. Ya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teruskan. Pernah Nabi terbangun waktu tidur itu, waktu malam, ya. Dia datang, Nabi tengok ada tikus, dia menyeret sumbu, ya, orang kita sebut apa? Lampu apa namanya? Pelita. Rupanya pelita ini ada pada masa Nabi. Ada sumbu dia, yang di bawah ditaruh itu minyak zaitun, bukan minyak tanah. Tentu puas sekalian. Jadi Nabi bangun, dia tengok ada tikus yang menyeret sumbunya, tentu akan terjadi kebakaran. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya terbakar rumah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya dibunuh tikus walaupun di tanah haram. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi suruh apabila kita tidur padamkan lampu. Dan menurut kajian, orang yang tidur dipadamkan lampu dulu asal-asalnya karena boleh kebakaran. Sekarang sehingga lampu apa pun elok dipadamkan. Dalam kajian dikatakan itu sesuai bagi orang yang tidur.
Oleh tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan diberkati Tuhan. Tengok hebatnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Siapa yang mau menyelidikinya, akan ada lagi rahasia-rahasia di sebalik apa yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan tasbih para Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, tuan-tuan sekalian, kita belum baca lagi ya, hadis Juwairiyah yang sangat besar pahalanya. Kita baca sama. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Kita baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita semua ada masalah. Kita baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa yang sangat-sangat disukai Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah beri berkat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.